Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran azima mubarakan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kata-kata yang paling patut kita ucapkan selain dari rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya, terutama nikmat iman dan takwa, sehingga alhamdulillah kita berkenan untuk melaksanakan salat jamaah Isya dan akan dilanjutkan dengan jamaah tarawih sebentar. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang saya hormati, topik khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan sebagai bulan petunjuk dan pemberi berkah. Seperti kita pahami bersama bahwa di bulan suci Ramadan ini berkumpul seluruh kebaikan-kebaikan, berkumpul seluruh pengabdian ibadah-ibadah, kecuali yang kita tidak laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah ibadah haji. Yang selebihnya itu insya Allah dan alhamdulillah kita bisa laksanakan, mulai dari puasa, kemudian salat, sedekah, infak, zakat fitrah, dan nanti terakhir akan diakhiri dengan Idul Fitri. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan dengan baik bulan suci Ramadan ini. Kita berlomba-lomba mengisi waktu kita untuk berupaya berusaha agar seluruh rangkaian amalia Ramadan kita ini semakin meningkat dan semakin berkualitas dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah kamu meraih kemenangan dan surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa surga itu luas sekali. Kalau manusia sejak Adam hingga saat ini, itu semua bisa ditampung di surga. Tapi saya kira kita tidak bisa masuk semua di surga. Mudah-mudahan jamaah di Masjid Baruga ini semua masuk surga. Karena saya lihat wajah-wajah surga semuanya. Siapa yang mau masuk surga kalau bukan jamaah Baruga? Ya, tidak mungkin yang tidak masuk di masjid itu yang masuk surga. Tetapi semestinya memang harus dilandasi dengan keikhlasan. Seluruh rangkaian ibadah kita ini harus dilandasi dengan keikhlasan. Itu sebabnya Imam Syafi'i pernah berpesan, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amalun wal amaluna mughtaruna illal muhlisun." Semua manusia itu dalam keadaan tertidur kecuali mereka yang mempunyai ilmu. Artinya kita ini melaksanakan seluruh rangkaian ibadah harus dengan ilmu. Kita harus paham untuk apa kita salat, untuk apa kita puasa,
apa yang kita baca dan seterusnya. Dan semua orang yang berilmu itu dalam keadaan tertidur, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Artinya sedikit apapun ilmu yang kita miliki, mestinya harus harus diamalkan. Dan begitu banyak orang yang berilmu, mereka justru sesungguhnya terpengaruh, mereka tertipu, kecuali mereka yang ikhlas. Jadi inti dari seluruh rangkaian amalia ibadah Ramadan kita ini harus ikhlas. Dan kalau kita ikhlas, ujung-ujungnya adalah kita bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, salah satu petunjuk yang paling agung dan yang paling utama, karena di bulan suci Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat ini Allah mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan bukan hanya menjadi petunjuk bagi orang muslim, orang Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia. Ya, jadi bagi seluruh, hudal linnas. Ya. Dan dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 1, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun, ya, menjadi petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Hadirin sekalian yang saya hormati, kenapa bulan Ramadan ini juga disebut bulan yang berberkah? Karena di bulan suci Ramadan ini saya kira tidak ada yang berpuasa yang kelaparan. Maksud saya tidak tidak bisa berbuka puasa. Di bulan suci Ramadan ini Bapak-bapak, Ibu sekalian, banyak sekali saudara-saudara kita yang kelebihan itu mereka mengimpakkan, mereka memberikan puasa sebulan lamanya. Ada sebuah yayasan itu memberikan buka puasa selama 1 bulan lamanya dengan menyumbangkan nasi dos sebanyak 250 per hari. Dan itu dipusatkan di sekitar Veteran Selatan, kalau saya tidak salah, ya, Veteran Selatan. Mungkin ada bapak-bapak yang pernah sempat di sana. Begitu juga saudara-saudara kita, ibu-ibu ini yang di bulan suci Ramadan, ada yang 2 tahun lalu itu di sekitar Jalan Abdullah Desirwa, ada yang dengan hasil menjual kuenya itu bisa melaksanakan ibadah umrah. Jadi sebulan menjual kue, tentu kuenya macam-macam. Ya, kalau kuenya terbatas, saya kira tidak bisa. Ada etalasenya itu, Pak. Ya, macam-macam, mulai dari apam parangi, taripang, kemudian pisang hijau dan saudara-saudaranya. Banyak lagi yang lain. Mereka bisa melaksanakan ibadah umrah dari hasil penjualan kuenya. Setiap bulan Ramadan juga banyak sekali orang yang menjual songkok. Ya, saya kira bapak-bapak di sini songkok-songkok baru semua, ya. Yang di depan Mato Angin itu kan banyak sekali penjual songkok di situ. Ya, ini merupakan salah satu berkah, ya, berkah bahwa Ramadan ini memberi peluang bagi saudara-saudara kita. Ya, jadi songkok itu yang dijual, Pak, mulai dari model yang sebelum Masehi sampai songkok yang terakhir. Ya, kalau saya kira yang sebelum Masehi itu yang lama sekali, model-model lama. Kalau yang terbaru ini barangkali ini songkoknya Pak, yang di depan ini paling baru modelnya barangkali. Dia nanda songkok baru, ya. Ini merupakan berkah, ya, bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Dan banyak lagi yang bisa kita saksikan. Kenapa bulan Ramadan ini juga disebut sebagai petunjuk? Karena banyak saudara-saudara kita yang justru belajar tentang Islam di bulan suci Ramadan. Ada salah seorang miliarder di Inggris itu, Pak, namanya Denny Lambo, ya. Beliau adalah salah seorang sastrawan, budayawan, miliarder. Dia mengoleksi lebih 100 mobil-mobil mewah.
Ya, dia masuk Islam 2 tahun yang lalu, ya sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah dia mempelajari tentang Islam ini dari berbagai aspeknya. Kebetulan 3 tahun yang lalu kami diundang untuk pergi menghadiri konferensi perdamaian di London. Itu di sudut kota London ada salah satu masjid. Masjid itu disebut Nurul Hidayah. Ya, Nurul Hidayah artinya petunjuk, ya cahaya petunjuk. Mereka yang jamaahnya itu rata-rata adalah ya mualaf. Sebelum sholat Jumat dimulai, di masjid itu tidak terlalu besar, itu diadakan pengajian. Ya, jadi ada pengajian, ada diskusi, dan yang memberikan pengajian itu adalah mualaf yang lebih duluan masuk Islam. Dan jamaah-jamaahnya yang lain ini itu adalah mualaf-mualaf baru. Nah, di London, di Inggris, bapak-bapak kalau kita baca berita di mana di YouTube dan lain-lain, hampir setiap saat orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka ini adalah orang-orang yang berkedudukan, orang-orang yang terpandang. Ada wali kota umpamanya, ada bupati, ada ketua DPR, ya, dan macam-macam. Dan rata-rata banyak seniman. Ya, ada seniman juga yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya kira itu yang menarik bagi kita di Inggris itu. Kalau kita lihat baca biografinya salah seorang seniman sekaligus produsen film di India, ya Shahrukh Khan itu, rupanya Shahrukh Khan itu dia adalah salah seorang Muslim tulen. Jadi dia lahir dari keluarga Muslim. Ya, namanya saja Khan. Ya, mereka satu rumpun dengan Ahmad Khan, Amir Khan, Shahrukh Khan. Ya, mungkin ada Khan juga di sini. Ya, saya lihat di sini di masjid ini banyak yang mirip-mirip Shahrukh Khan. Ya Pak, banyak yang mirip-mirip orang India ini. Mungkin ada keturunan India soalnya rata-rata kita di sini. Mudah-mudahan. Cuma kita tidak tahu ya nenek keberapa. Mungkin neneknya nenek kita dan neneknya lagi itu ada hubungannya dengan orang India. Makanya kita mirip-mirip semua orang India di sini. Ternyata Shahrukh Khan itu setiap dia syuting, pada saat masuk salat Jumat atau salat wajib, semua krunya itu harus berhenti, Pak. Semua harus berhenti untuk beraktivitas. Mereka diharapkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Itu luar biasa Shahrukh Khan. Dan sudah banyak yang bintang-bintang film itu diislamkan. Jadi dia main film, dia juga berdakwah. Ya, ada beberapa bintang film perempuan yang sudah diislamkan. Mulai dari dia tegur perlahan-lahan. Ya, bapak-bapak ya mungkin pernah lihat bagaimana Shahrukh Khan main film itu sambil bernyanyi, itu pasangannya kelihatan pusatnya. Ya, tapi perlahan-lahan dia tegur, bagus barangkali nanti kalau kita syuting lagi, tidak usah kasih lihat pusatnya. Ya, karena orang India itu sepertinya tidak sempurna kalau tidak kelihatan pusatnya itu bintang filmnya. Di bulan Ramadan ini, 1 bulan penuh Shahrukh Khan itu ya fokus untuk membuat film-film pendek yang bernuansa religius. Ya, bernuansa religius. Kebetulan waktu saya ke India, saya di New Delhi, di yang eskalator itu, dia turun, saya naik, saya berpapasan. Saya lihat-lihat, oh ini Shahrukh Khan. Saya salam, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam. Shahrukh Khan, dia bilang, no. Berarti sepupunya, karena mirip sekali dengan Shahrukh Khan. Saya bilang, wah, saya kira saya sudah ketemu Shahrukh Khan, padahal sepupunya. Ya, di India ternyata Pak, ya semua mirip-mirip orang India memang, karena orang India memang. Ya, dan di sana adalah negara terpadat selain Cina. Di sana itu kendaraan itu di sana Pak, biar tidak pakai rem, yang penting ada klaksonnya. Bahkan ada motor pakai loudspeaker. Ya, itu begitu padatnya orang di sana. Ya, sapi-sapi masuk di pasar itu tidak boleh ditegur, tidak boleh diganggu.
Ya karena mereka menyembah. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira tidak sempurna ya perjalanan kita ini, kita singgung tentang Inggris, kemudian India, alhamdulillah sudah pernah berkunjung. Tidak sempurna kalau kita juga tidak singgung saudara-saudara kita di Gaza yang sementara berkecamuk ini. Kenapa? Karena ternyata setiap hari banyak terbilang orang-orang Israel itu juga yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Pak. Banyak yang masuk Islam itu orang-orang Israel itu. Jadi orang-orang Zionis itu mereka diam-diam sebenarnya mengagumi orang Islam. Bagaimana orang Islam itu sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka dibombardir, dibunuh, dibom, di apa dan seterusnya, dan sekarang ini sudah hampir 30 ribu orang yang sudah meninggal itu saudara-saudara kita. Ya, dan rata-rata mereka adalah anak-anak dan ya anak-anak dan orang-orang tua, termasuk banyak bapak-bapak yang sudah meninggal. Ada mahasiswa saya S2 kebetulan di S2 di Wina Laudin ini, dia dapat beasiswa Hafiz Al-Quran, namanya Ma'mun. Saudara kembarnya namanya Murad, itu sudah meninggal ditembak. Dan 23 orang keluarganya itu sudah meninggal. Jadi dia bilang hampir sudah tidak tersisa lagi, saya punya rumpun keluarga ini Pak, sudah meninggal semua. Ya, dia sendiri tidak bisa ke sana lagi. Ya. Dan waktu saya ketemu di masjid kompleks ID di sana, dia menawarkan barangkali ada bapak-bapak kita di Indonesia ini, khususnya di Makassar ini, ada yang mau mengadopsi anak. Ya, yang sudah tidak punya bapak lagi, Pak. Banyak anak-anak di sana yang tidak punya bapak. Ya, kalau bapak-bapak berkenan mau menjadikan anak angkat, itu tidak terlalu susah katanya. Ya harus melalui mungkin Kementerian Luar Negeri, lalu kemudian ada perwakilannya di Makassar. Ya, ada nomor HP-nya sama saya juga. Siapa tahu ada bapak-bapak yang berminat jadi anak angkat di sana, tetapi syaratnya salah satu diantaranya itu harus ikut mamanya, Pak. Jadi harus dikasih ikut mamanya, karena rata-rata masih kecil, kasihan itu. Ya, ada nomor HP-nya sama saya. Siapa tahu kalau ada di WA saya. Ya, siapa tahu Pak Haji masih berminat. Ya, kalau dia sudah dibawa ke sini kan anaknya pasti tetangga kita, dia bilang, tiba-tiba ada anak itu orang Arab ya. Ya ini berkah dari Tuhan. Terutama di Ramadan ini, ya itu luar biasa, luar biasa ketekunan, kekokohan, keyakinan dan konsistensi mereka, Pak. Bapak-bapak sudah baca di YouTube kan? Bagaimana tentara-tentara Palestina itu, bagaimana orang-orang Israel, IDF namanya, itu mereka berhadapan dengan tentara pakaian putih-putih yang tidak tembus peluru. Ada juga tentara Palestina yang tertembak, dibawa ke rumah sakit, ternyata dadanya yang kena peluru. Setelah diperiksa, dirawat oleh dokter, di kantongnya itu ada Al-Quran. Jadi proyektil peluru itu hancur di kantongnya. Ya, itu luar biasa. Luar biasa Bapak hadirin. Ada kayak seperti hantu. Jadi tentara Israel ini banyak sekali yang stres, banyak yang gila. Bahkan sekarang ini orang tentara Israel banyak yang baku tembak di antara mereka sendiri. Ya, ada ada tokoh agama dari Zionis itu, dia anjurkan supaya kalau bisa rakyat Israel ini yang ada di Tel Aviv dan sekitarnya lebih baik tinggalkan Israel. Kenapa? Karena perlahan tetapi pasti ya Israel ini pasti dikuasai oleh umat Islam, dan ini ciri-cirinya sudah terbukti, Pak. Ya, terbukti. Orang-orang yang mendukung atau bangsa-bangsa yang mendukung Israel sekarang sudah mulai pada meninggalkan. Ini pertanda bahwa ya kekuasaan Allah itu akan tetap tercurah kepada saudara-saudara kita. Ada yang diinventarisir sekitar 1412 orang meninggal
pada satu saat awal-awal peperangan itu, ternyata 1 bulan kemudian ibu-ibu itu melahirkan 3.000 orang, jadi lipat 2 kali. Ya, mengherankan dari mana itu. Nah, ternyata sebelum peperangan terjadi, ya ibu-ibu itu sudah hamil memang. Ya, sudah hamil. Itu yang setelah peperangan terjadi banyak bapak-bapak yang meninggal. Lalu kemudian setelah meninggal, anak-anaknya itulah yang berkenan bapak-bapak bisa ambil ke sana. Ya, saya kira bisa nanti kita lot di sini. Siapa-siapa ya, siapa tahu ada yang mau mengadopsi Pak. Ya, yang muda-muda di belakang. Ya, nanti lewat Pak Imam yang lot. Karena waktu kita terbatas, akhir dari ceramah kita ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang berkenaan dengan kondisi terakhir nanti bangsa Israel. Dalam surat Al-Isra ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza jaa wa'du ulahuma basna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu ilal diyar wa kana wa'dan maf'ula." Yang artinya, maka apabila datang nanti ya saat hukuman ya atas kejahatan pertama orang-orang Israel ini Zionis, dan kejahatan kedua, maka kami akan datangkan tentara, bala tentara yang tangguh ya, bala tentara yang tangguh, dan itu akan mengejar tentara-tentara itu atau kaum Zionis itu sampai ke kampung-kampung, dan ini pasti terjadi. Di ayat ini dikatakan ya, dan itulah ya ketetapan yang pasti terjadi. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra. Jadi tidak perlu kita ragu, insya Allah nanti Palestina akan merdeka. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Kita memang prihatin Pak, kalau kita habis menziarah kuburan nabi-nabi itu, Nabi Ibrahim dan beberapa nabi yang itu, Hebron itu di sekitar jalanan utama itu tidak ada lagi bangunan. Semua rumah-rumah dan ruko-ruko itu dibloduser, ya dibloduser. Itu begitu keras dan biadabnya tentara Israel itu. Dan memang dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu, dijamin. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berkenan jalan-jalan ke sana Pak. Kalau bisa salat di sana, saya kira Pak Haji sudah salat di Medina, di Mekah, tapi di Masjidil Aqsa belum Pak ya. Kita programkanlah jalan-jalan ke sana. Kalau bisa saya juga diajak ya, untuk kedua kalinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi petunjuk dan berkah bagi kita semua. Adanallahu wa ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.